Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Bapak ucapkan selamat datang di pembelajaran matematika SMK Korpri Majalengka tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan pertama, tidak ada salahnya apabila Bapak memperkenalkan satu persatu guru matematika yang ada di SMK Korpri Majalengka. Guru matematika yang ada di SMK Korpri Majalengka itu terdiri dari 7 orang guru, di mana komposisinya 2 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Yang pertama ada Bapak Iing Solihin SPD. Beliau mengajar matematika di kelas 10 TKJ 3, 11 TKJ 1, 11 TKJ 2, 11 TKJ 3, 12 TKJ 3, dan 12 TKJ 4. Berikutnya ada Ibu Iha Dahadminah SPD. Beliau mengajar matematika di kelas 10 TP1, 10 TP2, 10 TP3, 12 TP1, 12 TP2, 12 TP3, dan 12 TP4. Berikutnya ada Ibu Dede Widyaningsih SPD. Beliau mengajar matematika di kelas 10 TKRO 1, 10 TBSM 1, 10 TBSM 2, 11 TP1, 11 TP2, 11 TKRO 5, dan 11 TKRO 6. Berikutnya ada Ibu Betty Wahyuningsih SPD. Beliau mengajar matematika di kelas 10 TKJ 2, 10 TKJ 3, 11 TKJ 4, 11 RPL, 12 TKJ 1, 12 TKJ 2, dan 12 RPL. Berikutnya ada Ibu Ani Hoerunisa SPD. Beliau mengajar matematika di kelas 10 RPL, 11 TKRO 2, 11 TBSM 1, 11 TBSM 2, 11 TBSM 3, 12 TBSM 1, dan 12 TBSM 2. Berikutnya, Ibu Meliah SPD. Beliau mengajar matematika di kelas 11 TP3, 11 TP4, 11 TKRO 1, 12 TKRO 1, 12 TKRO 2, dan 12 TKRO 3. Dan yang terakhir ada Bapak Yoga Lamting SPD. Beliau mengajar matematika di kelas 10 TKRO 2, 10 TKRO 3, 11 TKRO 3, 11 TKRO 4, 12 TKRO 4, 12 TKRO 5, dan 12 TKRO 6. Adapun penilaian pada pembelajaran matematika yaitu yang pertama tugas harian, yang kedua ulangan harian, yang ketiga PTS atau penilaian tengah semester, dan yang keempat yaitu PAS penilaian akhir semester atau PAT penilaian akhir tahun. Baik, pada pembelajaran matematika di SMK Korpri Majalengka itu ada KKM-nya loh. Apa itu KKM? KKM adalah kriteria ketuntasan minimal, yaitu 70. Dikatakan tuntas KKM-nya apabila yang pertama mengerjakan tugas harian minimal 50% dari jumlah tugas harian yang diberikan. Dan yang kedua, mengikuti ulangan harian. Yang ketiga, mengikuti PTS dan PAS atau PAT. Ini adalah materi kelas 10 yang akan kita bahas selama semester ganjil ini. Yang pertama ada nilai mutlak, yang kedua persamaan dan pertidaksamaan linier, yang ketiga sistem persamaan linier 2 variabel, yang keempat sistem persamaan linier 3 variabel, yang kelima fungsi linier dan fungsi kuadrat, yang keenam komposisi fungsi dan inverse fungsi, yang ketujuh trigonometri. Adapun materi kelas 11 yang akan kita bahas pada semester ganjil ini yaitu yang pertama matriks, yang kedua fungsi kuadrat, yang ketiga fungsi komposisi dan inverse fungsi,
yang keempat limit fungsi, yang kelima turunan, dan yang keenam integral. Dan untuk materi kelas 12 yaitu 1. Statistik, 2. Peluang, 3. Dimensi 3. Baik, itu tadi informasi-informasi sekilas seputar pembelajaran matematika yang ada di SMK Korpri Majalengka. Baik, pada pertemuan pertama di kelas 10 ini, yang pertama kita akan bahas adalah materi tentang nilai mutlak. Mungkin ini adalah materi yang belum pernah kalian ketahui sebelumnya, bahkan baru mendengar ya. Baik, kita akan bahas nilai mutlak atau harga mutlak adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan selalu positif. Mutlak dari setiap bilangan real X yang ditulis dengan simbol X adalah nilai positif dari nilai X dan negatif X. Secara matematis, nilai mutlak didefinisikan sebagai berikut. Ini adalah simbolnya ya, garis lurus di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadi, huruf X ini diapit oleh dua garis. Itu dibacanya nilai mutlak. Baik, nilai mutlak X sama dengan X untuk X lebih daripada sama dengan 0. Dan negatif X untuk X kurang daripada 0. Nilai mutlak suatu bilangan selalu positif atau 0. Jika dilukiskan dengan garis bilangan, nilai mutlak sebuah bilangan real X adalah jarak dari X ke 0 pada garis bilangan real. Agar lebih memahami tentang nilai mutlak ini, mari kita perhatikan garis bilangan yang sudah tersedia. Kita perhatikan di atas ada nilai mutlak X sama dengan negatif X dan nilai mutlak X sama dengan X. Itu dibatasi oleh titik 0, di mana apabila dari titik 0 ke sebelah kiri maka X-nya itu kurang daripada 0 dan itu mempunyai nilai negatif. Dan sebaliknya, apabila dari titik 0 ke sebelah kanan, maka X-nya lebih daripada 0. Berarti itu mempunyai nilai positif. Kita masuk ke contoh ya, biar lebih memahami. Di sini ada contoh, tentukan nilai berikut. A. Nilai mutlak negatif 5. B. Nilai mutlak 2 dikurang 6. C. Nilai mutlak 1/3 dikurangi 1/2. Baik, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita dapat menggunakan definisi nilai mutlak sebagai berikut. Kita jawab yang A, di mana nilai mutlaknya adalah negatif 5. Seperti yang kita ketahui, apabila nilai mutlak X sama dengan negatif X, yaitu ini adalah negatif 5, maka nilai mutlak X-nya bernilai negatif. Maka nilai mutlak negatif 5 sama dengan negatif, ya, sama dengan negatif. Dan negatif 5-nya tetap tidak berubah menjadi bilangan biasa. Jadi, jawabannya negatif dikali negatif 5 sama dengan 5. Seperti itu. Selanjutnya yang B, nilai mutlak 2 dikurangi 6. Nah, di sini apabila nilai mutlak ada pengoperasian, baik itu pengurangan atau penjumlahan, maka kita operasikan terlebih dahulu sebelum kita merubahnya ke nilai biasa. Ya, jadi 2 dikurangi nilai mutlak 2 dikurangi 6 sama dengan negatif 4. Jadi nilai mutlaknya adalah negatif 4. Kita akan ubah ke bilangan biasa. Jadi nilai mutlak negatif 4, karena ini merupakan negatif 4, maka nilai mutlak X-nya sama dengan negatif kan? Ya, jadi negatif dikali negatif 4 sama dengan positif 4. Selanjutnya yang C, nilai mutlak 1/3 dikurangi 1/2. Seperti yang B, kita akan operasikan dulu atau kita selesaikan dulu. Jadi 1/3 dikurangi 1/2 ya adalah nilai mutlak negatif 1/6. Apabila kalian masih bingung dari mana 1/3 dikurangi 1/2 sama dengan negatif 1/6, kalian bisa lihat di sebelah kanan ada
tata cara dasarnya seperti apa, proses pengoperasian pengurangan pecahan tersebut. Karena nilai mutlak 1/3 dikurangi 1/2 itu adalah negatif 1/6, dan itu adalah nilai mutlak yang bernilai negatif, maka ini nilainya adalah negatif. Maka negatif dikali negatif 1/6, jawabannya adalah positif 1/6. Selanjutnya ada sifat-sifat nilai mutlak. Jika X, Y elemen R, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. A. Nilai mutlak X dikali Y sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. B. Nilai mutlak X per Y sama dengan nilai mutlak X per nilai mutlak Y, di mana Y tidak sama dengan 0. C. X nilai mutlak X ditambah Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. D. Nilai mutlak X dikurangi Y lebih dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y. E. Nilai mutlak X sama dengan akar X pangkat 2. F. Nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Dan G. Nilai mutlak X kurang daripada sama dengan nilai mutlak Y jika dan hanya jika X kuadrat kurang dari sama dengan Y kuadrat. Dan yang kedua ada persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat tanda mutlak. Persamaan nilai mutlak dapat diselesaikan dengan menguadratkan masing-masing ruas atau dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Baik, supaya lebih jelas kita ke contoh ya. Nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x dikurangi 4 sama dengan 3. Penyelesaiannya ada dua cara. Kita bahas dulu cara yang pertama ya, dengan menguadratkan kedua ruas. Baik, kita lihat dulu soalnya. Nilai mutlak 2x dikurangi 4 sama dengan 3. Kita kuadratkan ya, ruas kiri dan ruas kanan. 2x dikurangi 4 kita kuadratkan, dan 3 kita kuadratkan. Hasilnya adalah kuadrat dari hasilnya adalah 2x dikurangi 4 kuadrat, itu adalah 4x kuadrat dikurangi 16x ditambah 16 sama dengan 9. Apabila kalian masih bingung dari mana mendapatkan 4x kuadrat dikurangi 16x ditambah 16 sama dengan 9, kalian bisa lihat dari uraian di sebelah kanan. Selanjutnya, 4x kuadrat dikurangi 16x ditambah 16 sama dengan 9. 9-nya itu pindah ruas ke sebelah kiri ya. Karena 9 bernilai positif, maka pindah ruas menjadi negatif. Baik, 16 dikurangi 9 adalah 7. Selanjutnya kita sederhanakan, yaitu menjadi 2x dikurangi 1 dikali 2x negatif 7 sama dengan 0. Baik, di mana 2x dikurangi 1 sama dengan 0 atau 2x dikurangi 7 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 1/2 atau X sama dengan 7/2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/2, 7/2. Itu adalah cara yang pertama. Selanjutnya kita ke cara yang kedua, dengan menggunakan tetap definisi nilai mutlak, di mana nilai mutlak 2x dikurangi 4 sama dengan 3. 2x dikurangi 4 sama dengan 3. Berhubung di sini 4-nya itu bernilai negatif, kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi yang awalnya negatif 4 menjadi positif 4. Ya, jadi ingat, nilai angka 3 ini harus positif. Ya, selanjutnya 2x sama dengan 3 ditambah 4 adalah 7. Jadi 2x sama dengan 7. Selanjutnya x sama dengan 7/2 ya. Ingat tadi angka 3-nya itu harus positif. Selanjutnya kita ubah angka 3-nya menjadi negatif. Nilai mutlak 2x dikurangi 4 sama dengan 3. Terus selanjutnya 2x dikurangi 4 sama dengan negatif 3 ya. 2x sama dengan negatif 3. Negatif 4-nya pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif. Jadi negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1. Jadi x-nya itu adalah 1/2.
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/2,7/2. Nah, dari kedua cara tersebut silahkan pilih mana yang menurut kalian lebih mudah, lebih gampang, dan lebih cepat untuk dipahami. Selanjutnya ini ada latihan untuk menguji kemampuan kalian tentang nilai mutlak. Di sini latihannya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x dikurangi 7 sama dengan 3. Jadi untuk mengerjakannya pilihlah salah satu cara yang tadi. Boleh menggunakan cara yang pertama yaitu dengan mengkuadratkan masing-masing ruas, atau boleh juga menggunakan cara yang kedua dengan definisi nilai mutlak. Baik, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan mudah dipahami dan bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.